Sudah bocor ke publik. Resmi, Shin Tae-yong panggil satu nama dari Persib Bandung untuk perkuat timnas Indonesia untuk hadapi Arab Saudi dan Australia. Siapa dia? Akhirnya terungkap. Bukan cedera. Di luar dugaan ternyata ini penyebab bek timnas Indonesia Jai Itzes absen bela Venezia saat hadapi Lazio di pekan pertama Liga Italia 2024-2025. Di luar dugaan publik ternyata karena hal ini. Yes, mantap. Kabar bagus. Timnas Indonesia dapat kabar gembira. Jelang hadapi timnas Australia di raund ketiga, peluang menang timnas Indonesia semakin terbuka lebar. Ini alasannya. Yes, kabar baik. Inilah 3 pertanda bahwa Ula Romeni sudah mantap untuk bela timnas Indonesia. Nomor 3, sampai arsipkan foto berbau bendera Belanda. Sombongnya pelatih Cina. Jelang hadapi timnas Indonesia, pelatih Cina remehkan timnas Indonesia. Sampai sebut timnas Indonesia bukan pesaing berarti di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini faktanya. Mengejutkan, bukan cuma Elkan Bagot. 3 pemain ini resmi di blacklist Shin Tae-yong dari skuad Garuda. Ini faktanya. Inilah 10 pemain termahal yang berpengaruh besar atas kesuksesan timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Ini baru top. Bebas dari rapor merah, pelatih Swansea City yakin bek timnas Indonesia Nathan Chhoeon bakal bersinar musim ini. Ini alasannya. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Sudah bocor ke publik. Resmi, Shin Tae-yong panggil satu nama dari Persib Bandung untuk perkuat timnas Indonesia untuk hadapi Arab Saudi dan Australia. Siapa dia? Satu nama pemain dari Persib Bandung sudah dikonfirmasi bakal dipanggil ke timnas Indonesia. Nama pemain yang dimaksud adalah Dimas Drajat. Kabar tersebut dikonfirmasi dari laman resmi Persib Bandung. Persib Bandung telah menerima surat bernomor 3827 AGB 527/8/2024 untuk pemanggilan pemain 27 tahun tersebut ke timnas Indonesia. PSSI memanggil striker Persib Bandung, Muhammad Dimas Drajat untuk membela tim nasional, Timnas Indonesia yang akan menjalani babak kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis laman resmi Persib Bandung. Pemanggilan penyerang berusia 27 tahun itu disampaikan PSSI kepada Persib melalui surat bernomor 3827 AGB 527/8/2024 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi. PSSI memanggil saudara Muhammad Dimas Drajat untuk mengikuti kualifikasi putaran 3 FIFA World Cup 2026. Demikian isi surat tersebut. Timnas Indonesia bakal bersiap untuk 2 laga pada bulan September 2024 untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Shin Tae-yong bakal bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September 2024. 5 hari kemudian, tim Merah Putih bakal menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dimas Drajat memperpanjang tren positifnya di skuad timnas Indonesia. Pasalnya, dia tetap jadi langganan lini depan timnas Indonesia sejak diasuh oleh Shin Tae-yong. Pada tahun 2024, dirinya tak pernah absen dalam daftar panggil Shin Tae-yong di tim nasional senior. Dimas Drajat juga membuktikan kualitasnya sejak pekan perdana Liga 1 2024-2025. Pasalnya, hanya Dimas Drajat yang sukses menyumbang kontribusi gol atau assist dari semua penyerang langganan timnas Indonesia. Pada laga perdana lawan PSBS Biak, penyerang 27 tahun tersebut mencetak 1 assist. 1 assist tersebut dicatatkan pada gol pembuka. Pada laga tersebut, Persib menang telak 4-1 atas PSBS Biak. Catatannya tersebut tidak mampu diikuti oleh penyerang langganan timnas Indonesia lainnya di Liga 1. Hoki Caraka tidak mencetak gol dalam 81 menit penampilannya bersama PSS Sleman pada laga perdana lawan Persebaya Surabaya. Ramadan Sananta juga belum bisa mencatatkan gol saat Persisolo digulung PSM Makassar 0-3. Sementara nama Malik Rizaldi absen membela Persebaya Surabaya. Rizaldi absen saat Persebaya menantang PSS Sleman pada laga pembuka.
Rafael Struijk juga tidak mencetak gol pada laga starter perdananya bersama ADO Den Haag. Saat itu, Struijk gagal membawa timnya meraih kemenangan di laga perdana kasta kedua Liga Belanda. Akhirnya terungkap, bukan cedera. Di luar dugaan ternyata ini penyebab bek timnas Indonesia Jai Itzes absen bela Venezia saat hadapi Lazio di pekan pertama Liga Italia 2024-2025. Di luar dugaan publik ternyata karena hal ini. Penyebab bek timnas Indonesia, Jai Itzes, absen bela Venezia kontra Lazio di pekan pertama Liga Italia 2024 hingga 2025 terungkap. Jai Itzes dipastikan tak bermain bukan karena mengalami cedera. Sebagaimana diketahui, Venezia berhasil promosi ke Liga Italia 2024-2025. Kepastian itu didapat setelah Jai Itzes dan kolega sukses meraih kemenangan atas Cremonese di babak playoff Serie B 2023 hingga 2024. Kesuksesan Venezia itu sekaligus membuat pencinta sepak bola tanah air bisa melihat langsung performa Jai Itzes. Namun, bek timnas Indonesia itu harus menunda debutnya di Liga Italia 2024 hingga 2025. Dijadwalkan, Leoni Alati julukan Venezia akan menantang Lazio di pekan pertama Liga Italia 2024 hingga 2025. Pertandingan itu bakal berlangsung di markas Lazio, Stadion Olimpico, Roma, Senin 19 Agustus 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Namun sayangnya, Jai Itzes harus absen membela Venezia melawan Lazio di pekan pertama Liga Italia 2024 hingga 2025. Bek timnas Indonesia itu harus menunda debutnya beraksi di kompetisi sepak bola kasta tertinggi Italia bukan tanpa alasan. Absennya Jai Itzes di pekan pertama tak luput dari situasi yang dihadapi pada musim lalu. Menilik data di Transfermarkt, dia mendapat 3 kartu kuning sehingga absen karena menjalani sanksi akumulasi kartu kuning. Jai Itzes mendapat kartu kuning ketiga pada laga terakhir Serie B 2023 hingga 2024. Alhasil, sanksi tersebut bakal berlaku saat Venezia memainkan laga pekan pertama Serie A 2024 hingga 2024 lawan Lazio. Hukuman itu baru akan berakhir setelah 19 Agustus atau laga kontra Lazio. Itu artinya, Jai Itzes baru berpeluang debut di Liga Italia 2024 hingga 2025 ketika Venezia menantang Fiorentina pada pekan kedua. Menarik untuk dilihat bagaimana performa Jai Itzes dalam mengawal pertahanan Venezia di Liga Italia 2024 hingga 2025. Yes, mantap. Kabar bagus. Timnas Indonesia dapat kabar gembira. Jelang hadapi Timnas Australia di raund ketiga, peluang menang Timnas Indonesia semakin terbuka lebar. Ini alasannya. Timnas Indonesia mendapat kabar bagus jelang pertandingan melawan Australia di laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Daftar cedera Timnas Australia bertambah jelang menghadapi Timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Striker Socheros, Apostolos Stamatelopoulos, jadi nama terbaru yang masuk meja perawatan. Kabar cederanya penyerang berusia 25 tahun itu disampaikan media lokal Australia, The Australian. Stamatelopoulos dilaporkan menderita cedera saat membela timnya Motherwell FC di Liga Utama Skotlandia. Striker kelahiran Adelaide, Australia itu terpaksa ditarik keluar pada penghujung babak pertama saat Motherwell kalah 1-2 dari Rangers. Menurut The Australian, Apostolos Stamatelopoulos mengalami masalah pada kaki bagian atas. Kelihatannya tidak bagus saat ini. Ada sedikit rasa sesak di pahanya. Dengan sangat cepat hal itu berubah menjadi sesuatu yang sedikit lebih tajam. Jelas pelatih Motherwell, Stuart Kettlewell, seperti dikutip dari The Australian pada Kamis, 15 Agustus 2024. Dan sesuatu yang mungkin menjadi sedikit lebih signifikan. Kami perlu menunggu dan melihat, dan menilainya lagi, sambungnya. Cedera tersebut cukup menyesakan bagi Apostolos Stamatelopoulos. Dia bisa saja absen membela timnas Australia andai proses recovery mantan pemain Newcastle Jets itu tidak berjalan sesuai rencana. Apostolos Stamatelopoulos bergabung dengan The Steelmen pada akhir bulan lalu. Demi bisa memperkuat tim nasional, dia terpaksa meninggalkan klub lamanya, Newcastle Jets yang berkompetisi di A-League.
Kompetisi tertinggi Liga Australia musim 2024-2025 baru akan dimulai pada Oktober mendatang. Jika tidak pindah, Stamatelopoulos merasa lebih sulit mempertahankan tempatnya di skuad utama timnas Australia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 September 2024 melawan Bahrain dan Indonesia. Bersama Motherwell FC, Stamatelopoulos mencatatkan 2 penampilan, masing-masing ketika timnya ditahan Nono Ross County 3 Agustus 2024 dan saat kalah melawan Rangers 0-2 10 Agustus 2024. Selain Apostolos Stamatelopoulos, sebelumnya ada 2 bek yakni Jordi Bos dan Ryan Strain yang didiagnosis mengalami cedera hamstring. Bos diragukan tampil kontra Bahrain dan Indonesia, sedangkan Strain dipastikan absen. Cedera ketiga pemain tersebut tentu menjadi pukulan berat bagi pelatih Graham Arnold. Kurang dari 3 pekan lagi, mereka bakal melanjutkan kiprah pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Soceros tergabung di grup C bersama Timnas Cina, Timnas Bahrain, Timnas Jepang, Timnas Arab Saudi, dan Timnas Indonesia. Mereka akan menjalani partai pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menjamu Bahrain di Robina Stadium, Australia, 5 September 2024. Kemudian pada matchday kedua atau 5 hari berselang, Timnas Australia ditantang Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, 10 September 2024. Yes, kabar baik. Inilah 3 pertanda bahwa Ula Romeni sudah mantap untuk bela timnas Indonesia. Nomor 3, sampai arsipkan foto berbau bendera Belanda. Sejumlah tanda-tanda muncul mengiringi perjalanan pemain keturunan Indonesia, Ula Romeni, yang membuka peluangnya untuk menjalani proses naturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Belakangan ini, peluang Ula Romeni untuk melanjutkan proses naturalisasi tersebut semakin menguat. Ada beberapa tanda-tanda yang muncul di balik terbukanya kesempatan pemain kelahiran Belanda itu memperkuat timnas Indonesia. Ula Romeni memang diharapkan bisa segera menjadi WNI karena skuad Merah Putih membutuhkan tambahan kekuatan, terutama menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan hadirnya pemain berpostur 185 cm ini, Shin Tae-yong diharapkan semakin memiliki banyak opsi untuk lini serang. Sebab, dia bakal jadi salah satu alternatif apabila sektor ini menghadapi kebuntuan. Berikut gol terakhir menyajikan 3 tanda-tanda yang membuat Ula Romeni sudah mantap untuk menjalani naturalisasi demi bisa memperkuat timnas Indonesia. Yang paling baru, Ula Romeni tampaknya telah melempar kode soal keinginannya menjalani proses naturalisasi. Sebab, dia baru-baru ini kedapatan mengikuti akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tentu saja, hal ini menguatkan indikasi bahwa penyerang FC Utrecht tersebut memiliki kebulatan tekad untuk menjadi WNI. Dia sudah membuka pintu untuk berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI. Munculnya akun Ula Romeni yang mengikuti Instagram Erick Thohir ternyata mendapatkan sambutan positif. Sebab, Ketua Umum PSSI tersebut juga telah mengikuti balik alias memfollow back akun milik Ula Romeni. Dengan demikian, saling follow antara Ula Romeni dengan Erick Thohir menjadi salah satu tanda-tanda yang memperbesar peluang striker berusia 24 tahun itu untuk segera menjalani proses naturalisasi. Tanda-tanda berikutnya yang menjadi indikasi Ula Romeni sudah mantap untuk menjadi WNI bisa dilihat dari akun Instagramnya. Dia terciduk telah mengarsipkan sejumlah postingannya yang berbau timnas Belanda. Saat masih berusia muda, Ula Romeni memang pernah jadi anggota timnas Belanda di level junior, tepatnya saat memperkuat U15 hingga U20. Namun, seluruh fotonya berseragam oranye telah menghilang dari akunnya. Sombongnya pelatih Cina. Jelang hadapi timnas Indonesia, pelatih Cina remehkan timnas Indonesia. Sampai sebut timnas Indonesia bukan pesaing berarti di kualifikasi Piala Dunia 2026, ini faktanya. Pelatih Cina, Branko Ivankovic, menganggap timnas Indonesia bukan ancaman di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina dan timnas Indonesia berada di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi,
dan Bahrain. Di atas kertas, Jepang, Australia, dan Arab Saudi diprediksi akan saling sikut untuk mendapatkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Selain memiliki ranking FIFA tertinggi di antara kontestan lainnya, ketiga negara tersebut juga merupakan peserta Piala Dunia 2022. Bahkan, Arab Saudi memberi kejutan pada saat mengalahkan Argentina di laga pertama dengan skor 2-1. Ivan Kovic mengungkapkan, lawan paling berat yang akan dihadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti adalah Jepang. Jepang, tentu saja, adalah lawan tradisional kami, ujar Ivan Kovic dikutip dari laman resmi AFC pada Kamis, 15 Agustus 2024. Sepanjang karirnya, pelatih asal Kroasia tersebut total sudah bertemu dengan Jepang sebanyak 5 pertandingan. Dalam 5 pertandingan tersebut, dia mencatatkan 2 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kali kekalahan. Saya mengenal Jepang dengan sangat baik karena saya adalah pelatih di Oman, dan kami memainkan pertandingan kualifikasi dengan mereka, dan kami mengalahkan mereka di Jepang, katanya. Juru taktik berusia 70 tahun ini juga menyoroti soal banyak pemain Jepang yang berkarier di Eropa. Mereka memiliki lebih dari 20 pemain, tidak hanya di Eropa tetapi juga di 5 liga teratas, katanya. Saya menonton pertandingan melawan Kroasia di perempat final Piala Dunia FIFA di Qatar dan mereka hanya kalah dalam adu penalti, tambahnya. Selain Jepang, Ivan Kovic menyebut Australia dan Arab Saudi menjadi lawan yang sangat sulit ditaklukkan. Sementara Bahrain dan timnas Indonesia tidak termasuk ke daftar tim yang diwaspadai. Jepang adalah tim yang luar biasa, sama seperti Australia dan Saudi, tetapi sepak bola adalah sepak bola. Bola itu bulat. Anda tidak pernah tahu apa yang terjadi di lapangan, ucapnya. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Cina akan berlangsung pada 15 Oktober 2024 dan 5 Juni 2025. Mengejutkan, bukan cuma Elkan Bagot, 3 pemain ini resmi di blacklist Shin Tae-yong dari skuad Garuda. Ini faktanya. Elkan Bagot bukan pemain pertama yang di blacklist Shin Tae-yong sejak menjadi pelatih timnas Indonesia pada 2019 lalu. Shin Tae-yong memutuskan untuk tidak memasukkan nama Elkan Bagot dalam daftar 26 pemain timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini memicu spekulasi bahwa Shin Tae-yong telah memblacklist Elkan Bagot dari timnas Indonesia sejak insiden di laga playoff Olimpiade. Pada saat itu, Shin Tae-yong memanggil Elkan Bagot untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23 jelang laga kontra Gini. Pemain Blackpool tersebut sangat dibutuhkan STY karena skuad Garuda Muda sedang mengalami krisis di lini belakang. Pasalnya, timnas Indonesia U23 kehilangan Justin Hubner yang kembali ke klubnya dan Rizky Ridho absen lantaran terkena kartu merah. Share. Namun, pemain berusia 22 tahun tersebut tak kunjung memberikan kabar kepada Shin Tae-yong hingga akhirnya hubungannya renggang. Hubungan keduanya semakin panas setelah pelatih asal Korea Selatan itu tidak memanggilnya untuk laga kontra Irak dan Filipina pada Juni lalu. Padahal, Elkan Bagot ketika itu tidak mengalami cedera atau terkena hukuman kartu yang membuatnya harus absen. Jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, melawan Arab Saudi dan Australia, dia lagi-lagi tak dipanggil. Tidak dipanggilnya Elkan Bagot oleh Shin Tae-yong dikonfirmasi langsung oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. Jadi sesuai surat panggilan para pemain Elkan memang tidak dipanggil, ujar Sumardi kepada media, Kamis, 15 April 2024. Terkait alasan tidak memanggil pemain Blackpool tersebut, Sumarji menyebut bahwa itu keputusan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala. Kenapa tidak dipanggil? Itu tentu alasan teknis, sehingga tidak masuk pemanggilan skuad timnas yang akan bertanding melawan Saudi, katanya. Elkan Bagot ternyata bukan satu-satunya pemain yang di blacklist oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Berikut daftarnya. Pada 2021 lalu, Osvaldo Hai kedapatan mangkir dari panggilan timnas Indonesia jelang laga kontra Taiwan. ST meminta kepada semua pemain yang dipanggil untuk datang di pemusatan latihan pada 19 hingga 30 September 2021. Namun, dia tak kunjung datang sehingga Shin Tae-yong tak pernah lagi memanggilnya ke skuad Garuda. 1
Sadil Ramdhani sebenarnya salah satu pemain yang cukup diandalkan Shin Tae-yong dalam beberapa tahun terakhir. Namun, jelang Piala Asia 2023, namanya tidak terdaftar sehingga memunculkan banyak spekulasi. Salah satunya adalah soal attitude yang dikabarkan tidak disenangi oleh Shin Tae-yong. Jelang SEA Games 2023, ramai rumah Kiek mendapat panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan di Korea Selatan. Namun, dia tak kunjung datang ke Jakarta untuk melakukan perawatan hingga akhirnya dicoret. Sampai saat ini, dia tidak pernah lagi dipanggil oleh STY ke Timnas Indonesia. Inilah 10 pemain termahal yang berpengaruh besar atas kesuksesan Timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Naturalisasi pemain sepak bola adalah cara yang digunakan Timnas Indonesia untuk memperkuat skuad dengan pemain-pemain berbakat yang memiliki garis keturunan Indonesia di luar negeri. Dengan proses ini, pemain keturunan bisa menjadi warga negara Indonesia dan bergabung dengan skuad Garuda untuk bermain di berbagai kompetisi internasional. Beberapa pemain naturalisasi memiliki nilai pasar yang tinggi dan telah memberikan kontribusi besar bagi tim. Dalam video ini, kita akan membahas 10 pemain naturalisasi termahal yang telah membuat dampak besar di Timnas Indonesia. Nathan adalah pemain yang sangat berharga bagi Timnas Indonesia. Fleksibilitas Nathan memang menjadi salah satu keunggulannya. Meskipun posisi naturalnya adalah bek kiri, ia juga kerap dimainkan sebagai gelandang bertahan di Timnas Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Nathan adalah pemain yang sangat adaptif dan bisa diandalkan di berbagai posisi. Baik sebagai bek kiri maupun gelandang bertahan, Nathan selalu memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Ragnar adalah pemain sayap kiri yang memiliki kecepatan, dribbling, dan kemampuan crossingnya yang akurat membuatnya menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Meskipun terkadang bisa dimainkan di posisi lain, posisi sayap kiri adalah posisi yang paling cocok untuknya. Ragnar telah memberikan kontribusi yang positif bagi Timnas Indonesia. Ia seringkali menjadi starter dan menciptakan peluang-peluang emas bagi rekan-rekannya. Mark Klok saat ini adalah kapten Persib Bandung. Ia menjadi salah satu pemain yang paling dicintai oleh Bobotoh. Klok dikenal memiliki kemampuan membaca permainan yang sangat baik, tackling yang kuat, dan distribusi bola yang akurat. Mark Klok menjadi salah satu pemain kunci di Timnas Indonesia. Kepemimpinannya yang baik dan kemampuannya untuk mengatur tempo permainan membuat ia menjadi sosok yang sangat diandalkan. Shane Patinama, sejak dinaturalisasi dan bergabung dengan Timnas Indonesia, telah memberikan kontribusi yang cukup baik. Sebagai bek kiri modern, ia membawa sejumlah kualitas yang memperkaya lini belakang skuad Garuda. Salah satu kontribusi terbesar Shane adalah memberikan stabilitas di lini belakang. Kemampuannya dalam bertahan 1 lawan 1, membaca permainan, dan melakukan tackle yang tepat membuat pertahanan Timnas Indonesia menjadi lebih baik. Jordi Amat adalah sosok yang sangat penting di lini belakang Timnas Indonesia. Sebagai bek tengah yang berpengalaman, ia membawa ketenangan dan leadership yang baik ke dalam tim. Sebagai kapten Timnas, Jordi Amat memberikan arahan dan motivasi kepada rekan-rekannya. Kepemimpinannya sangat penting untuk membangun semangat juang Timnas. Sandy Walsh adalah salah satu bek kanan terbaik yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini. Kecepatan, stamina, kemampuan bertahan, fisik yang kuat, agresif dalam rebut bola dan umpan silang yang akurat adalah beberapa kelebihan yang dimiliki Sandy. Salah satu tantangan yang dihadapi Sandy adalah menjaga konsistensi penampilannya. Ia perlu lebih sering menunjukkan performa terbaiknya secara reguler. Martin Paes adalah salah satu penjaga gawang muda berbakat yang dimiliki Indonesia. Dengan tinggi badan yang menjulang dan refleks yang cepat, ia menjadi harapan baru bagi lini pertahanan gawang Timnas Indonesia. Dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya, Martin Paes diharapkan dapat menjadi pilihan utama di bawah mister gawang Timnas Indonesia dalam jangka waktu yang panjang.
Kelvin dengan cepat beradaptasi dengan gaya bermain dan karakteristik sepak bola Indonesia. Selain piawai bertahan, Kelvin juga aktif dalam membangun serangan dari sisi kiri. Umpan silang akuratnya seringkali menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Dengan pengalaman bermain di Eropa, Kelvin diharapkan dapat menjadi salah satu pilar penting di lini belakang skuad Garuda. Jai Idzes adalah salah satu bek tengah muda berbakat yang saat ini menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dengan postur tubuh yang tinggi menjulang dan kemampuan bertahan yang sangat baik, ia menjadi salah satu pilar penting di lini belakang skuad Garuda. Jai Idzes tidak hanya piawai dalam bertahan, tetapi juga memiliki kemampuan membawa bola yang baik. Hal ini memungkinkan timnas Indonesia untuk membangun serangan dari belakang. Tom Haye adalah gelandang berbakat yang saat ini memperkuat timnas Indonesia. Dengan darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya, ia menjadi salah satu pemain naturalisasi yang selalu memberikan kontribusi besar bagi sepak bola tanah air. Dengan kemampuan teknis dan fisik yang baik, Tom Haye diharapkan dapat menjadi otak permainan di lini tengah timnas Indonesia. Kemampuan passing dan visi bermainnya dapat membantu menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Pemain-pemain ini tidak hanya membawa keterampilan dan pengalaman yang berharga, tetapi juga mempengaruhi performa tim secara keseluruhan. Dengan kualitas mereka, timnas Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di level internasional. Kehadiran mereka telah memperkaya skuad Garuda dan memberikan inspirasi bagi pemain-pemain lokal. Kedepannya, diharapkan kontribusi mereka akan terus membawa dampak positif, membantu timnas Indonesia meraih kesuksesan di berbagai kompetisi dan meningkatkan reputasi sepak bola tanah air. Ini baru top. Bebas dari rapor merah, pelatih Swansea City yakin bek timnas Indonesia Nathan Choeon bakal bersinar musim ini. Ini alasannya. Bek timnas Indonesia, yakni Nathan Choeon, mendapat pujian setinggi langit dari pelatihnya di Swansea City. Seperti diketahui, pemain berusia 22 tahun tersebut baru-baru ini menjalani laga debutnya di kompetisi Liga Inggris. Ia bermain kala Swansea City FC bertanding melawan Gillingham pada putaran pertama Piala Liga Inggris atau Carabao Cup. Laga tersebut berlangsung di Swansea.com Stadium, Wales, pada Rabu, 14 Agustus 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Anak asuh Luke Williams tersebut mampu memenangi laga itu dengan skor 3-1. Ketiga gol milik The Ones dilesakan oleh Ronald di menit ke-24, Liam Cullen, 70, dan Azem Abdullah, 96. Sementara satu gol balasan dari lawan diciptakan oleh Oliver Hawkins pada menit ke-87. Pada laga tersebut, Nathan Choeon yang juga merupakan bek timnas Indonesia menjalani laga debutnya. Ia akhirnya turun ke lapangan sebagai pemain The Swans setelah didatangkan pada Agustus 2023 lalu. Pada laga tersebut, Nathan Choeon yang juga merupakan bek timnas Indonesia menjalani laga debutnya. Ia akhirnya turun ke lapangan sebagai pemain The Swans setelah didatangkan pada Agustus 2023 lalu. Saya rasa ia bermain baik, kata Luke William, dikutip superbowl.id dari Wales Online. Saya tidak punya keluhan apapun tentang penampilannya, jelasnya. Pelatih berusia 43 tahun itu juga terkesan dengan sikap Nathan setelah kembali dari masa pinjaman dari SC Heerenveen pada musim lalu. Sang pemain disebut sangat giat dalam sesi latihan rutin tim. Namun, masih banyak yang harus dilakukan oleh Nathan untuk bisa bermain reguler di kompetisi kasta kedua Liga Inggris. Meski begitu, Williams yakin sang pemain akan mendapatkan menit bermain untuk kedepannya. Ia berlatih dengan sangat baik bersama tim utama. Ia masih harus menempuh jalan panjang untuk menjadi pemain championship yang terbukti. Namun, ia orang yang sangat baik, seorang pekerja keras. Ia punya banyak pengikut di media sosial. Jadi, saya yakin akan ada banyak orang yang sangat senang melihatnya bermain, jelasnya.